الحمد لله وكفى وصلى الله على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى واقتفى. يقول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعل ما تعلمنا حجة لنا ولا علينا. Amma ba'd, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan dari fikih Syafi'i yang kita baca dari kitab Matan Ghayah wa Taqrib, masuk ke dalam pembahasan al-musaqah. Al-musaqah dalam istilah fikih artinya mengolah lahan pertanian atau perkebunan orang lain yang itu tanamannya sudah ada, cuma tidak terurus, tidak ada yang rawat ya. Maka apakah boleh kita nanti kerjasama dengan pemilik tanah itu, pemilik kebun itu, nanti kita yang rawat sampai besar, kemudian nanti kita bagi hasil, boleh apa enggak? Ini namanya musaqah. Berkata Syekh rahimahullah taala, al-musaqah jaizatun 'ala an-nakhli wal karam. Musaqah atau mengolah lahan orang yang sudah ada tanamannya ini diperbolehkan. Itu pada nakhl, kurma, dan juga pada anggur. Sebagian ulama dan mayoritas ulama berpendapat boleh pada yang lain juga, tidak mesti harus korma dengan anggur. Walaha syaratan, dengan dua syarat. Yang pertama, ayuqaddirha bimuddatin, hendaknya berapa lama kita mengolah lahan orang itu juga harus tertentu. Apakah setahun atau 2 tahun, harus dijelaskan berapa lama kita akan kerjasama mengolah lahan tersebut. Wasani, yang kedua, ayyu'ina lil 'amil juz'an ma'luman min ats-tsamarah, hendaknya pemilik tanah menentukan upah yang sudah tertentu dari buah yang akan dipanen nanti untuk orang yang mengolah ini, untuk orang yang merawat dan bekerja tersebut. Dan di sini upahnya tidak boleh dalam bentuk berat atau takaran, tapi harus dalam bentuk persenan, ya. Jadi sekian persen, sehingga nanti kalau misalnya hasilnya sedikit, tetap dia dapat persenan itu. Tapi kalau dia mengatakan nanti saya ambil 1 ton dari hasilnya, tidak boleh. Karena bisa jadi hasilnya banyak, bisa jadi hasilnya sedikit. Dan dalil bolehnya kerjasama seperti ini adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amala ahla Khaybar bi syatri ma yakhruju minha min sambarin aw zar'in. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempekerjakan penduduk Khaybar. Penduduk Khaybar ini adalah mayoritas Yahudi yang mereka diserang oleh Habib bin Ali bin Abi Thalib, dan mereka menyerah tanpa syarat, ya, Kemudian Nabi SAW mengadakan perjanjian dengan mereka. Asalnya mereka harus keluar dari Khaybar, dari tanah Arab waktu itu juga, tapi mereka minta, ya, jangan kami diusir karena kami punya lahan pertanian banyak. Hanya Nabi SAW membolehkan mereka di sana dengan syarat apa? Nanti bagi hasil 50-50, setengah.
Ya, dari semua hasil pertanian mereka ini dibagi untuk kaum muslimin sama-sama setengah. Ini asal bolehnya apa kerjasama dalam pengolahan lahan seperti ini. Kemudian kata Syekh, kemudian juga ada riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qalatil ansar lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Ansar yang ada di Madinah pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iksim bainana wa baina ikhwanina an-nakhil." Wahai Nabi, bagikan apa pohon-pohon kurma ini untuk kami dan untuk saudara-saudara kami muhajirin. Kami punya kebun kurma ini banyak, ayo dibagi saja, engkau yang bagi, biar mereka apa dapat sama-sama untuk apa bertani seperti kami. Gak apa-apa, kami relakan, kita bagi rata. Qala la, maka Nabi SAW tidak, jangan. Qala takfunul ma'unah. Begini saja kata Nabi SAW, nanti biaya-biaya apa pengolahan lahan ini, semua biaya ini dari kami, wa nasyarakukum fil thamarah, dan kalian nanti dapat bagian dari hasil tanaman, hasil panen tersebut. Qalu sami'na wa ata'na, maka sahabat Ansar mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, summa al-amal fiha ada darbain, ya'udu naf'uhu ila thamara fa huwa ala an. Kemudian bagaimana sekarang apa yang harus dikeluarkan atau dibiayai oleh pemilik lahan dan apa yang harus dikerjakan oleh yang merawat tanaman ini. Sumal amal fiha ala darbain. Kemudian amal pada bisnis seperti ini atau usaha seperti ini ada dua macam. Ya'udu naf'u ila samurah fa huwa ala al-amil. Semua pekerjaan yang manfaatnya kembali kepada buah, perkembangan buah, ya, hasilnya nanti bahwa alal amil, maka itu kewajiban pekerja, kewajiban orang yang ngolah itu, baik itu apa, mengairinya, ya, ini kan tanaman sudah ada tapi tidak diurus, kopinya sudah tumbuh tapi tidak diurus, sedikit hasilnya, datanglah orang yang bisa, Pak, saya yang rawat, bagaimana, nanti kita bagi hasil. Nah, yang bilang mau mengolah ini, maka dia nanti apa, dia urusan menyemainya, membersihkan apa, gulma, hama tanamannya, kemudian mengairinya, itu tugasnya dia, tugasnya dia. Kemudian apa yang perlu dipotong, apa yang perlu disambung, itu tugasnya si pekerja ini. Adapun nanti yang itu merupakan apa, urf masing-masing daerah, ya, arti kembali kepada kebiasaan masing-masing daerah. Wa amalun ya'udu naf'ihi lil ard. Adapun yang ada hubungannya dengan tanah itu, maka fa huwa ala rabbil mal, maka ini adalah tugas yang punya tanah. Contohnya apa? Memagarinya. Itu bukan yang ngolah itu yang punya kerjaan tugas, tapi yang punya tanah, yang punya lahan. Wa hafru naharin jadidin wa birin, kemudian mengalirkan air ke sana atau apa, menggali sumur baru, ini kewajiban atau tugas yang punya tanah. Karena banyak seperti ini kasus, dia punya lahan banyak di sana sini, hektaran, terus dia ini pegawai atau dia punya bisnis yang tidak diurus, maka itu sebenarnya lapangan kerja bagi kita. Ya, saya bisa, biar saya yang kita datangi dia. Bagaimana kalau kita kerjasama, saya yang ngurus tanaman ini sampai nanti panen, kita bagi hasil. Oke, kan senang juga orang kan, hendak dia kerja daripada kopinya rusak, kemudian apa, coklatnya juga kena orang dan yang lainnya, ya kita yang sambil aja. Nah, jadi kalau kemudian peralatan-peralatannya semua disediakan oleh yang punya tanah, tugasnya yang punya tanah. Tapi kalau misalnya kalau di sini peralatan tuh yang siapkan adalah pekerja sendiri, maka ya nanti tergantung kebiasaan di daerah kita.
Tapi yang saya sebutkan di sini adalah kebiasaan di sana. Peralatan-peralatan itu adalah yang sediakan adalah pemilik lahan. Kemudian pipa untuk pengairan segala macam itu adalah pemilik lahan. Itu namanya musaqah. Kemudian berikutnya ada istilah muzara'ah. Bagaimana sekarang kalau yang mengolah ini dia mau mengolah lahan, tapi lahan itu belum ada sama sekali tanamannya. Kalau tadi kan sudah ada tanaman, dia ngerawat, dia yang besarin dan yang lain sampai panen, kemudian nanti bagi hasil, itu boleh, sepakat para ulama. Yang kedua ini tanah kering, kemudian terlantar, tidak ada tanaman di sana, kemudian datang orang, boleh nggak saya ngolah ini? Boleh nggak saya ngolah? Nanti kita bagi hasil. Menurut mazhab Syafi'i, ulama Syafi'i ini nggak boleh kalau seperti ini. Nggak boleh. Kenapa? Ketika dia mengadakan perjanjian nanti sekian persen untuk saya, sekian persen itu, tanamannya kan belum ada. Jadi ini bisnis yang tidak jelas menurut ulama Syafi'i. Mari kita lihat kata Syekh, wa idza dafa ila rajulin ardan yazra'aha. Jika ada seorang pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk dikelola, wa syarata lahu juz'an ma'luman, dan mensyaratkan buat dia nanti ada bagian sekian persen dari keuntungannya, lam yajuz, maka ini tidak boleh karena tanamannya belum ada pada waktu tersebut. Tetapi sebagian besar ulama yang lain, dari ulama Malikiyah, Hanabilah, dan juga sebagian dari ulama Syafi'iyah. Jadi yang tidak membolehkan itu sebagian juga membolehkan. Dan ini juga yang membolehkan banyak para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sistem seperti ini boleh, tidak masalah. Sama dengan yang pertama tadi. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar tadi, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempekerjakan orang-orang Khaybar untuk mengolah lahan pertanian tersebut, dan mereka dapat persenan. Dan bisa jadi di tanah pertanian mereka itu kan belum ada tanaman juga, tapi Nabi sudah minta setengah, pokoknya nanti hasilnya untuk kami, untuk kaum muslimin. Maka ini dalil bolehnya sistem yang seperti tadi, walaupun tanamannya belum ada, dan ini pendapat yang lebih kuat. Kemudian kata Syekh, wa in akrahu iyaha. Nah, terus kalau dalam menurut mazhab Syafi'i yang tidak boleh itu, yang bolehnya bagaimana? Caranya gimana? Wa in akrahu iyaha bidhahabin aw fiddatin. Tetapi kalau disewakan caranya, baik itu nyewanya dengan emas, perak, atau kalau kita kan uang, kita sewa lahan orang 4 tahun, 5 tahun. Aw syarata lahu ta'aman ma'luman fi dhimmatihi, atau dia mensyaratkan sewanya itu tidak pakai uang tapi pakai makanan, misalnya misalnya ini kopi, nanti saya sewa kopi ini dengan beras saya 5 ton untuk setahun, boleh apa enggak? Boleh, tidak masalah. Jadi kalau yang tidak membolehkan dari ulama Syafi'i itu, bolehnya itu adalah dengan cara disewa saja, disewa, baik itu dengan uang atau dengan emas dan perak. Ini sebagaimana hadis Rafi bin Khadijah radhiyallahu anhu, kunna nuhakil al-arda ala hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah menyewa tanah di zaman Rasulullah SAW, wa nukriyaha bisulus warrubu atau amal musamman, dan kami sewa dengan bisulus warrubu, dengan sepertiga atau seperempat dari hasilnya.
wa ta'amul musamma, dan juga apa, dengan makanan. Faja'ana dzata yaumin rajulun min umumati, kemudian datanglah suatu ketika ada seorang dari paman saya, faqala nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an amrin kana lana nafiya. Rasulullah melarang dari cara seperti ini. Wa tawa'iyatullah wa rasulih anfa'ulana, dan taat kepada Allah dan Rasul itu lebih bermanfaat bagi kita. Jadi dulu dilarang bagaimana mengolah tanah orang yang belum ada tanamannya, kemudian nanti dia dapat sepertiga atau seperdelapan. Awalnya mereka kerjakan seperti itu. Tiba-tiba kata Rafi ini, datang paman saya mengatakan kita dilarang oleh Rasulullah seperti ini. Dan taat kepada Allah dan Rasulnya lebih bermanfaat bagi kita. Nah, ini bagus sekali kaidahnya. Mentaati Allah dan Rasulnya akan lebih bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Ya, kalau kita taat kepada Allah dan Rasul, maka dunia kita akan menjadi baik. Akhirat juga akan menjadi baik. Nahana an nuhakkila bil ardi fa nukriyaha ala surs wa rubu ta'am musamma. Nabi melarang kita mengolah lahan orang yang belum ada tanamannya, kemudian meminta sepertiga atau seperempat atau sekian dari hasil tanaman tersebut. Wa amara rabbal ardi ayazra'aha, dan Nabi SAW menyuruh si pemilik lahan ini yang mengolahnya, au yuzri'aha, atau menyuruh orang untuk mengolahnya, wa kariha qira'aha wa ma siwa dzalik, dan Nabi SAW tidak suka kalau itu di kira itu seperti tadi, diolah oleh orang lain, tanamannya sudah ada, kemudian dia minta sekian persen dari sekian persen. Jadi dalam hadis ini yang dilarang oleh Nabi SAW sebenarnya adalah ketika dia sudah menentukan berapa yang harus dia dapat dari hasil yang nanti akan diterima ketika panen. Itu sebenarnya yang dilarang, karena ini sesuatu yang majhul, hasilnya kan kita tidak tahu. Jadi harusnya misalnya kalau sekarang seperempat, seperdelapan itu sama dengan persenan. Seperempat, seperdelapan sama enggak? Sama dan sama saja sebenarnya, sama saja. Sehingga dalam hadis ini larangan itu, dan ini dijelaskan dalam hadis Hintah ibnu Qais yang lain, bahwasanya larangan itu adalah ketika ini dalam hadis ini saya bacakan. Sa'altu Rafi ibn Khadij an kira'il ardi bil dhahab wal warith faqala la ba'sa bihi. Saya bertanya kepada Rafi ibn Khadij tentang menyewa tanah dengan emas dan perak. Faqala la ba'sa bihi, tidak apa-apa. Ila man kana an-nas wa akhiruna ala hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ala al-madiyanat wa aqbal al-jadawil wa asya' min az-zar. Dulu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dia mematok petak-petak lahan tertentu yang itu dia subur, di sana dia ingin hasilnya yang itu, adapun yang lain tidak mau. Itu yang tidak diperbolehkan oleh Nabi SAW. Fayaliku hadza wa yaslimu hadza, yang ini dia bagus hasilnya, yang ini akan mati karena memang ini agak jauh dari sumber air. Nah, dia matok yang ini bagian saya. Itu yang dilarang di zaman Nabi SAW. Falam yakul linas qira'un illa hadza falidzalika juzira anhu, dan cara menyewa seperti ini itu yang tidak diperbolehkan. Fa amma syai'un ma'lumun ma'lum fala ba's. Adapun kalau yang sewaannya itu jelas dia, maka ini tidak masalah, kata beliau. Jadi intinya di sini kembali kepada pendapat sebagai ulama Syafi'iyah yang tidak membolehkan mengolah
lahan yang itu belum ada tanamannya. Kalaupun boleh kata mereka, maka di sini caranya disewa. Disewa baik itu dengan emas, perak atau uang kalau kita, atau dengan makanan. Ini baru diperbolehkan. Nah, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, ka'annahu arada bihadza tarjuma al-isyara ila anna nahya al-warid min kira'il ardi mahmun ala ma idza kuriyat bi syai'in majhul. Ya, larangan menyewa tanah seperti dalam hadis tadi itu dibawa kalau dia menyewa dengan sesuatu yang tidak jelas berapa pembagian hasil yang akan diperoleh. Qaulul jumhur, dan ini pendapat dari mayoritas ulama. Au bisyai'in mimma yakhruju minha wa kana ma'luman, atau dia maklum jelas seperti tadi dia minta sepertiga atau seperempat atau seperdelapan, tapi mintanya di tanah tertentu saja, ya kaplingan tertentu saja yang memang itu subur, yang lain tidak mau, itu yang dilarang. Nah, walaysal murad nahyu an qira'i bidzahab wal fiddah, bukan maksudnya Nabi SAW melarang dari menyewa tanah secara mutlak, baik itu dengan emas, perak atau dengan uang. Jadi yang dilarang dalam hadis yang tadi, yang pertama kita sewa tanah dan pembagiannya masih tidak jelas, pembagiannya tidak jelas, atau dia patok caranya, ya, atau dia patok saya 1 ton 2 ton, ini tidak boleh karena nanti hasilnya bisa jadi banyak, bisa jadi sedikit. Nah, tidak jelas. Atau dia jelas, dia minta sepertiga atau seperempat atau seperdelapan, tapi dia mintanya di lahan-lahan yang banyak hasilnya saja, adapun yang lain tidak mau, maka ini yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya di sini yang pertama, kalau kita bagi hasil mengolah lahan yang itu tanamannya sudah ada, ini namanya musyaqah, dan ini diperbolehkan dengan syarat apa? Waktunya jelas. Kemudian yang kedua, persenan orang yang mengerjakan lahan itu juga jelas berapa persennya. Yang kedua, bagaimana kalau tanamannya belum ada, tanah kosong, kemudian ada orang saya yang kelola, menurut sebagian ulama Syafi'i ini tidak boleh, karena ketika dia bilang saya yang kelola, nanti saya minta 20%, sementara tanamannya belum ada, maka ini sebagian ulama Syafi'i mengatakan yang seperti ini tidak boleh. Terus kalau boleh bagaimana? Kata mereka yang boleh adalah dengan cara sewa dia, dengan syarat penyewaannya harus jelas berapa tahun itu harus jelas. Kemudian yang kedua, nyewanya juga dengan mata uang yang jelas, baik itu emas, perak, atau boleh juga dengan makanan. Atau dia, kalau di sini misalnya kita sewa kopi orang, kita barter dengan kelapa, makanya tidak masalah, makanya tidak dipermasalahkan. Baik, wallahu taala alam bissawab. Begini dulu. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam.